Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuannya Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik, pada hari ini atau bacaan yang telah kita dengarkan ini merupakan bacaan Injil dari hari Minggu biasa yang ke-26. Jadi penginjil Lukas ini tadi menampilkan kepada kita sebuah kisah atau cerita tentang Lazarus, seorang miskin, dan juga seorang kaya, atau Lazarus dengan orang kaya. Jadi dua orang ini memiliki cara hidup yang berbeda, ya, atau mempunyai kriteria yang berbeda dalam mempraktekkan kehidupannya. Orang kaya dikatakan oleh Injil hari-harinya hidup dengan penuh kemewahan, sukacita, ya. Sedangkan Lazarus adalah seorang yang miskin yang hidup menderita dan penuh borok. Dia datang kepada orang kaya itu, tetapi orang kaya itu tidak menerimanya. Hanya anjing yang menyambut dia dengan menjilat borok-borok yang ada padanya. Dan matilah Lazarus, lalu dia masuk ke dalam kehidupan yang abadi bersama Bapak Abraham. Dan kemudian matilah juga orang kaya itu, dikuburkan dan masuk ke dalam alam maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
pesan dari bacaan ini sangat penting, relevan untuk kehidupan kita. Gambaran hidup orang kaya tadi itu adalah gambaran hidup orang yang hedonisme atau konsumerisme. Jadi dia hidup dalam kemewahan ya. Jadi apa-apa saja ingin dicapainya. Tetapi yang digarisbawahi bahwa cara hidup dari orang-orang itu selalu melupakan yang lain. Tidak menampilkan yang lain sebagai saudara atau tidak memandang yang lain sebagai saudara. Yang lain boleh dianggap atau mereka menganggap yang lain itu ya tak ada artinya atau tidak mempunyai makna untuk mereka. Atau bahkan menganggap yang lain itu dalam artian tertentu ya mereka yang terlantar, mereka yang dibuang. Sehingga mereka itu tidak mempunyai potensi, tidak mempunyai arti, tidak mempunyai nilai untuk mereka. Sehingga tidak perlu diperhatikan. Atau di situ nampak sikap individualisme, di mana mereka itu lebih mementingkan diri sendiri daripada menghiraukan orang lain. Orang lain ya uruslah dirinya sendiri dan saya mengurus diriku sendiri. Tetapi yang menarik, orang miskin itu sebenarnya menampilkan sisi lain dari keberadaan manusia atau keadaan manusia saat ini. Ada begitu banyak ya, atau gambaran orang miskin inilah gambaran saudara-saudara yang berada dalam kehidupan yang menderita, yang membutuhkan bantuan. Mereka yang miskin, mereka yang terlantar, dan sebagainya ya, yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Terus dalam posisi seperti itu tentu mereka terjepit, untuk mereka mengalami penderitaan, stres ya, mungkin secara psikologi ya sangat galau dan ya menderita lah secara psikologis. Dan tentunya keberadaan mereka ini sangat mengharapkan uluran tangan dari saudaranya yang lain, yang mampu, yang kaya, yang bisa memberikan itu. Uluran tangan dengan ketulusan hati ya, itu. Jadi dengan demikian antara yang kaya dan miskin itu sebenarnya dua hal yang tak terpisahkan. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mungkin menjurus kepada mengasihi sesama itu menjurus kepada itu tadi. Sikap kita yang mau membantu sesama kita yang membutuhkan atau mereka yang menderita. Dengan demikian, ketika kita melakukan kehendak Allah ini, perintah Allah ini, ada sebuah konsekuensi yang ada di baliknya itu, atau ada hal yang disiapkan oleh Allah sendiri. Kalau tadi dikatakan Lazarus itu masuk dalam kehidupan yang kekal, mungkin itu jaminan bagi kita yang mendengarkan sabda Tuhan itu dan melakukannya. Dan ditegaskan tadi oleh Abraham dalam bacaan Injil itu bahwa untuk bisa sampai kepada kehidupan yang kekal itu ya, ada pada saudara-saudaranya orang kaya tadi itu ya, perintah Musa dan juga para nabi ajaran para nabi. Jadi kalau mereka mendengarkan perintah Musa dan ajaran para nabi itu ya tentu mereka tidak akan masuk ke dalam alam maut, dikuburkan dan masuk ke dalam alam maut, tetapi mereka akan mengalami kehidupan kekal seperti Lazarus itu. Ya, ada pada kita ajaran Tuhan Yesus ya, yaitu saling mengasihi. Tentu di sini bahwa saling mengasihi ya sebuah tindakan dari kita manusia, tindakan keselamatan subjektif untuk bisa memperoleh kehidupan kekal atau keselamatan objektif yang disediakan oleh Allah itu untuk kita. Dengan demikian, perbuatan kita, perbuatan baik kita mengantar kita untuk bisa masuk kehidupan yang kekal. Entah apapun ya keberadaan manusia itu. Tapi kalau kita memberi kasih kepada sesama, ya di saat itu Tuhan juga akan membuka pintu keselamatannya untuk kita. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis setidaknya memahami ini dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Memang tidak mudah, tetapi setidaknya kita berusaha karena ini adalah perintah Tuhan sendiri untuk kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebuah perintah yang tentu selalu mempunyai konsekuensi untuk kehidupan kita. Bukan sekedar perintah, tapi perintah yang mempunyai makna selain di dunia ini tetapi juga di dunia yang akan datang. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia biasa. Setidaknya mempunyai konsekuensi lanjut dari perintah itu.
Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari Minggu biasa yang ke-26 ini semakin meneguhkan iman kita dan menguatkan tindakan baik kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Semoga. Amin.